pagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Mudik di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan berita dari pantauan arus mudik 2024 di Tribun Lampung. Dan inilah berita selengkapnya. ASDP Bakauheni berlakukan sistem tiba bongkar berangkat. PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bakauheni ini memperlakukan sistem tiba bongkar berangkat atau TBB di Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Pemberlakuan sistem tiba bongkar berangkat atau TBB ini dilakukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bakauheni sejak Senin 8 April 2024 sekitar pukul 1 dini hari hingga saat ini. Jenderal PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni yakni Kapten Rudi Sunarko mengatakan pihaknya memperlakukan sistem tiba bongkar berangkat di Pelabuhan Bakauheni. Lebih lanjut, Rudi menyebut tujuan dari berlakunya sistem tersebut yakni untuk mengurangi antrian di Pelabuhan Merak. Lalu, Rudi juga menjelaskan Kapolres Lampung Selatan yang memegang komando sistem tiba bongkar berangkat di Pelabuhan Bakauheni. Dijelaskan saat ini yang memperlakukan sistem tiba bongkar berangkat Bakauheni hanya operasional kapal ekspres dermaga eksekutif Merak Bakau dan sebaliknya. Ia menyebut pemberlakuan sistem TBB mulai tadi malam hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sebelumnya diberitakan bahwasanya Pelabuhan Bakauheni ini mulai menerapkan sistem tiba bongkar dan berangkat pada hari pertama puncak arus mudik Lebaran, yakni pada Sabtu kemarin. Kapal yang setelah dibongkar isi muatan dalam keadaan kosong, mereka kembali lagi ke Pelabuhan Merak. Dua hari 19.940 kendaraan masuk Pulau Jawa via Pelabuhan Bakauheni Merak. Sebanyak 19.940 kendaraan menyeberang ke Pulau Jawa dari Pelabuhan Bakauheni pada puncak arus mudik 6 sampai dengan 7 April 2024. Berdasarkan dari data ASDP Indonesia Ferry, jumlah itu terdiri dari 11.097 kendaraan pada 7 April dan 8.743 kendaraan pada 6 April. Adapun rinciannya yakni sebanyak 14.234 kendaraan roda 4 dan ada sebanyak 1.590 kendaraan roda 2. Dalam berita sebelumnya, puncak arus mudik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni ini berlanjut. Perkiraan sebelumnya puncak arus mudik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni terjadi pada Sabtu dan juga Minggu 6 sampai dengan 7 April. Perkiraan polisi pada pergeseran dan perpanjangan puncak arus mudik di pelabuhan setempat, puncak arus mudik tersebut masih akan berlanjut hingga H-1 Lebaran. Ia menjelaskan perpanjangan itu berdasarkan pantauan lalu lintas kendaraan dengan asal Sumatera di luar Lampung baru mulai memadati area pelabuhan pada 7 April.
Sebanyak 528 Sebanyak 528.876 orang mudik ke Sumatera via Pelabuhan Bakauheni hingga H-3 Lebaran. Orang-orang ini tercatat mudik ke Sumatera via Pelabuhan Bakauheni hingga H-3 Lebaran dan ini diketahui berdasarkan dari data PT ASDP Indonesia Ferry dari H-10 sampai dengan H-3 Lebaran. Mayoritas pelaku mudik yang menyeberang ke pulau pelabuhan itu menggunakan kendaraan. Ada sebanyak 480.758 orang. Sedangkan pemudik yang naik kapal dengan jalan kaki menyeberang ke Sumatera ada sebanyak 48.119 orang. Paling banyak pemudik yang menyeberang ke Pelabuhan Bakau dari Pelabuhan Merak terjadi 2 hari menjelang Lebaran, yakni H-3 dan H-4. Tercatat ada sebanyak H-3 Lebaran atau Minggu 7 April 2024 penumpang asal Jawa menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni sebanyak 123.797 orang dengan rincian pejalan kaki 14.575 orang dan dalam kendaraan 109.222 orang.
Dan Tribuners, kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami Domi yang ada di lapangan yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silahkan Domi. Baik Tribuners, dapat saya sampaikan kondisi terkini di Dermaga 1 ataupun Dermaga Eksekutif 2 di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Saat ini pantauan di lokasi pemudik pejalan kaki masih terpantau normal. Dan saat ini PT ASDP Indonesia Ferry Persero cabang Bakauheni memberlakukan sistem TBB ataupun tiba bongkar berangkat. Hal itu untuk mengurai kemacetan atau antrian yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. TBB yang diberlakukan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan sudah dimulai dari Senin pagi tadi sekitar pukul 1 dini hari. Lalu PT SDP memberlakukan TBB tersebut di semua dermaganya baik reguler maupun eksekutif. Lalu untuk di Pelabuhan Ciwandan juga diberlakukan sistem TBB atau tiba bongkar berangkat di dermaga 4 dan dermaga 6. Lalu menurut data dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero cabang Bakauheni, total penumpang pejalan kaki tahun ini mengalami peningkatan yakni sebanyak 3%. Lalu untuk kendaraan roda 2 meningkat sebanyak 27%. Lalu untuk kendaraan roda 4 sebanyak 2%. Lalu untuk kendaraan bus sebanyak 4%. Dan untuk truk meningkat sebanyak 11%. Lalu untuk total jumlah kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni mengalami peningkatan sebanyak 3%. Begitu yang dapat saya sampaikan dari pantauan di lokasi Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Kembali ke studio. Dan Tribuners, sekarang juga saya sudah terhubung bersama dengan pengamat kita pada sore hari ini. Dan pengamat kita hari ini ada Dr. NIB Ilham Malik selaku pengamat kita dan juga staf khusus Dirjen Hubat Kemenhub Republik Indonesia. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Pak Ilham, terima kasih sekali untuk waktunya karena sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan nih Pak ya. Sama-sama. Pak Ilham, untuk menanggapi dan juga untuk memberikan pengamatan nih Pak terkait dengan mudik, karena kan kita mengingat sudah H-2 nih Pak ya menjelang Lebaran Idul Fitri 2024. Mungkin kita pengen melihat dan Tribuners juga ingin mengetahui Pak, bagaimana sih melihat kondisi arus mudik 2024 ini, mengingatkan ini sudah H-2 nih Pak. Apakah ada pelonjakan atau ada apa nih Pak ke depannya? Ya, memang harus diakui bahwa sekarang ini mengalami lonjakan cukup besar ya, jumlah arus lalu lintas yang menuju ke berbagai tempat. Bukan hanya yang ada di penyeberangan Selat Sunda, tetapi juga yang di jalan tol. Kita perhatikan beberapa kejadian kemarin atau hari ini ya, di jalan tol ada beberapa kejadian kecelakaan, itu menunjukkan bahwa dari sisi volume meningkat, stressing meningkat, sehingga kemudian banyak kendaraan yang melanggar arahan ya petugas, dan kemudian juga petugas juga kelihatannya agak keteteran untuk mengelola masalah trafik pada mudik kali ini. Hal yang sama terjadi juga di Merak dan Bakauheni, di penyeberangan Selat Sunda kita terjadi peningkatan volume kendaraan, dan ini merupakan sebuah konsekuensi dari lancarnya
atau dibukanya berbagai macam ruas tol baru ya, di Jawa dan juga Sumatera yang kemudian memantik perjalanan orang untuk menyeberang di Selat Sunda. Jadi saya melihat bahwa peningkatan yang terjadi sekarang ini memang memang terjadi dan itu sudah diantisipasi, sudah diberitahukan sebenarnya sejak jauh-jauh hari, tetapi mungkin ada beberapa kekurangan yang harus diakui oleh pihak ya, karena kelihatannya ada miss di dalam manajemen pengelolaan di tahun ini, begitu. Oke, artinya memang sudah ada pelonjakan kendaraan ya Pak ya, untuk H-2 menjelang Lebaran ini. Dan untuk Ya. kita tahu juga kan dari beberapa informasi yang kita dapatkan di reporter di lapangan bahwasanya ada penumpukan beberapa kendaraan gitu ya, dan mereka juga sempat menunggu gitu beberapa jam. Nah, apa nih Pak kira-kira solusi atau masukan nih bagi pihak ASDP mungkin agar ini bisa lebih diperhatikan lagi? Ya, untuk ASDP saya kira mereka sekarang ini mengalami apa namanya? Mengalami tekanan kembali ya seperti tahun 2022. Arus lalu lintas yang masuk ke pelabuhan itu sangat tinggi. Dan sebenarnya ini bukan domain ASDP untuk mengatur volume lalu lintas yang masuk ke pelabuhan. Tetapi ini menjadi tanggung jawab dari pengelola trafik, yaitu kepolisian. Jadi seharusnya kepolisian perlu mengkonfirm dan mengetahui, dan sebenarnya sudah diketahui sebenarnya, berapa kapasitas angkut dari setiap kapal yang akan ada beroperasi di setiap dermaga yang ada di Pelabuhan Merak, termasuk juga yang di yang termasuk di Ciwandan dan juga yang di dermaga swasta lainnya. Itu kan sudah bisa diidentifikasi. Nah, dari sana setiap volume kendaraan yang mau masuk, ya, arus kendaraan yang mau masuk ke Merak, Ciwandan dan yang lainnya itu harusnya diatur supaya kapasitasnya itu tidak melebihi tempat parkir atau tempat tunggu di masing-masing pelabuhan. Nah, sisanya itu harusnya dialihkan ya. Dialihkannya itu adalah ditempatkan di buffer zone. Memang buffer zone-nya harus banyak ketika volume kendaraan menjadi sangat tinggi, jumlah arus lalu lintas yang mau masuk ke atau yang mau menyeberang itu sangat tinggi, otomatis buffer zone-nya juga menjadi banyak. Tetapi syaratnya setiap buffer zone itu berjumlah sama dengan kapasitas tampung yang ada di masing-masing pelabuhan. Sehingga ketika pelabuhan sudah kosong karena sudah terangkut oleh kapal, maka baru kemudian dialirkan ke pelabuhan tersebut kendaraan dari buffer zone. Misalnya buffer zone 1 masuk ke sana. Nah, yang terjadi sekarang ini kita melihat bahwa penumpukan terjadi karena memang tidak ada pengaturan buffer zone itu. Tidak ada buffer zone di sepanjang jalan tol Tangerang. Harusnya di jalan tol Tangerang itu menjadi buffer zone. Itulah yang menjadi penyebab kenapa terjadi stuck di Pelabuhan Merak. Sebab kendaraan-kendaraan yang mau turun dari kapal itu tidak mudah ya. Mereka akhirnya terjebak kemacetan. Nah, kemacetan lalu lintas ini mengakibatkan proses bongkar muat di kapalnya sendiri akhirnya ganggu. Yang tadinya harusnya bisa 1 atau 15 menit, ini menjadi lebih, bisa setengah jam bahkan lebih. Inilah yang kemudian akhirnya menyebabkan proses bongkar muat menjadi lambat. Bongkar muat yang melambat menyebabkan kendaraan yang antri, ya, itu tidak bisa segera masuk dan kemudian diseberangkan. Inilah yang terjadi di Pelabuhan Merak kita, terakumulasi dari waktu ke waktu yang menyebabkan akhirnya kemacetan lalu lintas menjadi sangat panjang, bisa mencapai 18 km laporan terakhir kemarin. Nah, saya juga melihat bahwa skema delay system itu tidak berjalan sejak awal. Harusnya sejak arus H-7 proses delay system itu dilakukan sehingga screening terhadap yang kemarin dihitung ada sekitar 38% ya, 28-30% pengendara kita itu ternyata tidak memiliki tiket penyeberangan ya, khusus yang dari Merak ke Bakauheni. Itu menandakan bahwa ada proses screening yang harusnya dilakukan jauh-jauh hari. Kalau yang terjadi sekarang ini, proses screening dilakukan, akhirnya terjadi penumpukan demi penumpukan terhadap kendaraan-kendaraan yang tidak membeli tiket. Dan mereka sendiri juga tidak bisa menyeberang karena tiketnya pada hari itu juga sudah penuh. Nah, jadi skema yang dialami oleh ASDP dan juga yang dialami oleh kepolisian itu tidak termodelingkan sebelumnya. Nah, harusnya kalau misalnya saja semua pihak itu duduk bersama dan kemudian mengkritisi fenomena-fenomena berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil survei dan lain sebagainya,
ini harusnya bisa terselesaikan, termodelkan sejak jauh-jauh hari. Itulah kenapa di Kompas kemarin saya menyampaikan bahwa kelihatannya ada skema delay system yang tidak dijalankan sejak jauh-jauh hari. Apa penyebabnya saya juga tidak tahu ya. Harusnya ini mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, clue-cluenya, sehingga kemudian improvisasi di lapangan itu dilakukan berdasarkan clue-clue yang diperoleh. Tapi itu tidak berjalan dengan baik, gitu. Oke, artinya memang penumpukan ataupun kalau memang berbicara sudah masalah mudik ini bukan tanggung jawab dari pihak ASDP saja ya, tapi juga semua stakeholder yang terkait seperti kepolisian dan juga Dishub dan lain sebagainya itu juga ikut serta gitu bersama-sama gitu ya Pak Ilham ya. Nah, Benar. kita melihat juga ada antrian mengular dari PT ASDP Bakauheni Lampung ini yang menghentikan sistem tiba bongkar berangkat. Jadi bagaimana nih Pak melihat sistem yang baru berjalan sehari ini tapi sudah diberhentikan dengan harapannya agar tidak adanya kemacetan lagi. Apakah ini menjadi solusi dan formula yang baru? Ya, jadi begini ya. Dirjen Perhubungan Darat sudah mengingatkan bahwa proses bongkar muat itu harus tetap dilakukan. Jadi harus tetap ada muatan di Bakauheni untuk diseberangkan. Tetapi penyeberangannya itu tidak, jangan dipaksakan semuanya turun di Merak. Karena kalau misalnya di Merak itu trafficnya itu masih jamming gitu ya, masih terjadi traffic jam akibat volume kendaraan yang terlalu tinggi dan sulit diatur. Maka mereka bisa dialihkan ke Ciwandan dan yang lainnya. Nah inilah yang kemarin, yang tadi saya sebutkan ke teman-teman media, kelihatannya perlu ada simultan traffic management. Simultan traffic management itu kita sebagai pengelola itu tidak melihat setiap kapal itu point to point. Misalnya dia berangkat dari dermaga 3, berarti di Merak, maka dia harus ke dermaga 3 yang ada di di Bakauheni. Tidak mesti seperti itu. Yang lihat point to point itu adalah soal Merak dan Bakau ke Merak, atau Jawa ke Sumatera, Sumatera Jawa. Nah, jadi artinya setiap kapal yang kita lihat ternyata mereka dari Merak ternyata tidak bisa sandar ke Bakau karena penuh misalnya, maka mereka bisa sandar ke Panjang atau ke dermaga lainnya. Makanya ini harus simultan pengelolaannya. Jadi harus dipantau terus-menerus apa yang terjadi detik demi detik yang terjadi di lapangan sehingga kita bisa mengalihkannya. Memang nanti akan ada konsekuensi biaya tambahan yang mau tidak mau sudah dikeluarkan oleh setiap kapal. Bicara soal itu nanti bisa dihitung kemudiannya. Yang penting adalah Menko yang mengelola soal perhubungan juga ya, bukan hanya Kementerian Perhubungan, itu juga harus siap untuk mengkoordinir soal pembiayaannya untuk mengganti biaya lonjakan transport cost yang terjadi akibat ada simultan traffic management ini. Nah, hal yang sama juga ketika kapal yang dari Bakauheni tidak bisa sandar ke Merak karena terjadi traffic jam, volume kendaraan terlalu tinggi, maka mereka bisa dialihkan ke Ciwandan atau ke dermaga lainnya. Jadi akhirnya kita tidak perlu bicara point to point. Dari dermaga 3 harus dermaga 3, dari dermaga 4 harus dermaga 4, dari dermaga eksekutif harus juga di eksekutif. Tidak mesti seperti itu. Karena sifatnya sekarang ini darurat. Menurut saya kelihatannya kalau ini dilakukan, maka ini bisa menekan ya atau mengurangi tekanan traffic flow yang terjadi sangat tinggi di Pelabuhan Merak. Dan Bakauheni juga akan mengalami hal yang sama kalau volume kendaraan yang ada di sana ditampung sedemikian lamanya. Maka apa yang terjadi di Merak akhirnya tercopy paste kan juga di Pelabuhan Bakauheni. Nah, saya berharap proses-proses mitigasi problem seperti ini harus juga dilakukan oleh pihak kepolisian bersama juga dengan pihak Kementerian Perhubungan. Pihak Kementerian Perhubungan harus bicara juga dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat karena mereka, orang-orang lama mereka itu sudah tahu apa yang terjadi di fenomena mudik ya. Karena di tahun 2023 lalu kita melihat bahwa terjadi proses yang sangat smooth ya, proses mudik yang sangat smooth. Harusnya apa yang terjadi pada tahun 2023 lalu juga terjadi tahun ini. Tinggal di scale up, dinaikkan skalanya. Jadi skala penanganannya dinaikkan, tetapi strategi tetap sama. Saya tidak melihat juga ya, mudah-mudahan saya keliru. Harusnya tahun lalu banyak sekali kapal-kapal milik Pelni yang dilibatkan di penyeberangan ya, karena mereka punya kapasitas yang sangat besar.
kalaupun dia tidak beroperasi, kapal-kapal Pelni, harusnya 68-an kapal yang beroperasi di Selat Sunda, yang selama ini nganggur misalnya karena bergiliran beroperasi di Selat Sunda, terutama di dermaga reguler, harusnya mereka beroperasi full melayani yang di Ciwandan, yang di Merak, dan yang di milik swasta. Jadi harusnya semua beroperasi. Kalau itu beroperasi, kalau 68 kapal dikalikan daya tampungnya bisa nyampe 100 ya rata-rata, misalnya ada yang lebih dari itu, 100 misalnya, berarti ada 6.800 ya. Sorry, 68, ya ada 6.800 kendaraan yang bisa diseberangkan dalam satu waktu. Dalam satu trip pulang alik ya, satu trip pulang alik. Nah, kalau itu dilakukan selama 24 jam, masing-masing misalnya ada 10 trip, itu berarti kan ada sekitar 68.000 kendaraan yang bisa diseberangkan. Ya, secara matematisnya begitu. Nah, ini harus diatur sedemikian rupa oleh pihak Kementerian Perhubungan tentu saja, kemudian kepolisian sebagai pengelola traffic, lalu oleh SDP, sehingga proses penyeberangan kita itu bisa berjalan dengan baik. Nah, saya melihat memang kalau sekarang kita mengkritisi apa yang terjadi di lapangan, tentu mungkin bukan waktunya ya, karena semua sedang capek juga ya. Tetapi yang kita usulkan adalah soal yang traffic management, simultan traffic management tadi. Karena kalau dia tidak lakukan simultan secara terus-menerus, ya, maka akhirnya ini bisa menimbulkan traffic jam yang tidak ada hentinya. Tolak ukur dari keberhasilan pengelolaan soal tiba, bongkar, muat, atau tiba, bongkar saja tidak memuat misalnya, adalah waktu tunggu setiap pengendara harus lebih rendah dari 6 jam. Kalau mereka menunggu lebih dari 6 jam, ini bisa menimbulkan masalah. Belum lagi menurut laporan juga di lapangan, bahwa ternyata banyak sekali kapal-kapal yang mengantri lama, sehingga mereka yang naiknya jam 7, turunnya sampai jam 2 atau jam 3 sore. Ini menandakan ada persoalan yang cukup serius di proses mudik kita tahun ini. Nah, siapa yang dipersalahkan? Tidak ada yang dipersalahkan, tetapi paling tidak ini menjadi cerminan kita bahwa ternyata ya improvisasi di lapangan yang mengabaikan apa yang sudah dilakukan pada tahun 2023 lalu, itu ternyata berefek negatif pada kelancaran lalu lintas kita, terutama di era mudik kita sekarang ini. Begitu. Oke, artinya memang terjadi peningkatan dan juga pelonjakan jumlah kendaraan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 ya Pak Ilham, dan juga mungkin ada mungkin perubahan strategi. Kalau untuk strateginya sendiri bagaimana nih Pak Ilham melihat di mudik ini? Harusnya tidak ada perubahan strategi. Strateginya tetap sama, yaitu dengan menerapkan skema rising capacity untuk penyeberangan. Jadi di penyeberangan sendiri harus ada peningkatan kapasitas angkutnya. Ya, tahun lalu itu ada rekayasa untuk peningkatan kapasitas angkut. Makanya kemudian kapal-kapal Pelni dihadirkan. Maka kemudian mereka menyeberang, sehingga kita bukannya bisa menyeberangkan 40.000 kendaraan, tapi bisa lebih daripada itu. Itu harusnya diteruskan dengan menghadirkan kapal besar lagi yang lain. Jadi strategi tahun lalu itu tinggal di scale up, dinaikkan skalanya di tahun ini. Tapi strateginya sama. Kedua, strategi delay system. Delay system ini harus tetap dilakukan, bukan pada saat sudah mengalami stuck seperti sekarang, tetapi H-7 itu sudah dilakukan delay system. Tujuannya adalah menyesuaikan kapasitas tampung dari setiap pelabuhan. Jadi kalau daya tampung di pelabuhan Merak sudah full, maka mereka harus ditampung. Ditampungnya di mana? Di jalan tol. Di jalan tol. Dan itu bisa panjang. Makanya tahun lalu kita sudah menyiapkan ya, Dirjen Perhubungan Darat, sampai di tol Rangkas Bitung. Rangkas Bitung pun itu bisa disiapkan menjadi sebagai buffer zone. Kalau itu memang dibutuhkan. Tahun lalu alhamdulillah tidak dibutuhkan. Tetapi tahun ini harusnya sampai ke level sana. Kalau itu pun nanti dianggap tidak mencukupi, bisa sampai ke KM 60 misalnya, atau KM 50 tol Tangerang Jakarta. Nah, jadi artinya skema tetap sama, harus tetap ditampung buffer zone, dan itu diterapkan sejak H-7. Kalau kita mau scale up, harusnya itu diterapkan sejak H-10. Jadi dinaikkan skalanya. Jadi strategi tetap sama. Nah, yang terjadi sekarang ini strateginya tidak seperti itu. Delay system ternyata hanya bicara soal tiketing. Sudah memiliki tiket atau tidak memiliki tiket saja. Padahal bukan itu, tetapi juga soal daya tampung di pelabuhan.
Makanya kemarin saya memantau yang ada di Bakauheni, di Merak, dan juga di Ciwandan ya. Saya melihat di Merak, volume kendaraan full yang ada di semua tempat parkir ya, buffer zone yang ada di dalam pelabuhan Merak sendiri. Lalu ternyata ada antrian panjang kendaraan di jalan raya, jalan akses menuju jalan tol. Nah, akhirnya kendaraan-kendaraan yang mau turun dari kapal itu dia tidak cepat keluar masuk tol Tangerang Merak, Tangerang Jakarta ya. Kenapa? Karena macet di jalan akses tolnya. Kenapa itu terjadi? Karena terjadi penumpukan yang tidak teratur di jalan akses jalan tol kita yang di Merak ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab terjadi stuck ya. Kapal yang harusnya cepat bongkar muat 15 menit selesai, itu ternyata tidak bisa 15 menit. Kenapa? Karena memang ada banyak kendaraan yang tertahan, tidak bisa keluar dari kapal, ya, menunggu antrian karena yang sudah keluar duluan mengalami kemacetan di depan terminal Merak, ya. Nah, jadi saya melihat ini ada boleh dibilang begini, ada proses yang tidak belajar dari kejadian tahun lalu. Jadi harusnya kelancaran lalu lintas yang terjadi di tahun lalu itu dipelajari. Yang baik itu diadopsi, di scale up-kan. Kalau ya ada hal yang kurang itu disempurnakan. Nah, tahun ini saya tidak melihat itu ya, bahkan tidak merasakan proses itu. Inilah yang menyebabkan terjadi kemacetan. Nah, mudah-mudahan pihak kepolisian, pihak ASDP, pihak Kementerian Perhubungan bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya. Yang saya sebut tadi alternatifnya adalah dengan simultan traffic management ya, dengan pemantauan melalui command center. Nah, saya menunggu peranan command center mudik kita mampu enggak dia untuk menyelesaikan masalah ini. Harusnya kalau command center kita itu sudah beroperasi sejak jauh-jauh hari, harusnya penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak tidak terjadi. Saya menyoroti yang di Pelabuhan Merak karena untuk yang di jalan tol sendiri, ini soal travel behavior masyarakat kita yang kemarin menyebabkan kemacetan lalu lintas juga ya. Tetapi yang sangat serius ini kelihatannya adalah yang di Merak, karena kejadian berulang dari apa yang pernah terjadi tahun 2022 lalu. Oke. Gitu. Terima kasih banyak Pak Ilham. Untuk penutup kita mungkin bisa berikan saran dan juga harapannya untuk pemudik yang akan mudik di Lebaran, mengingat ini sudah H-2 ini Pak Ilham. Baik, yang di H-2 ini saya berharap seluruh aparat kita itu bisa menemukan benang merah kesamaan dalam penanganannya. Lalu lakukan mitigasi-mitigasi terhadap negatif impact dari setiap strategi yang dilakukan. Strategi yang dilakukan itu pasti ada negatif impact-nya. Selama negatif impact itu bisa ditekan, maka itu tidak masalah. Tetapi kalau misalnya ada opsi lain yang bisa diambil untuk menekan negatif impact-nya, saya kira hendaklah kita terbuka dengan strategi-strategi lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah saya berharap supaya ada key performance index-nya. Jadi kalau selama pengendara yang mau menyeberang baik dari Merak maupun Bakau menunggu selama 6 jam, itu adalah angka maksimum mereka untuk menunggu. Jangan lebih dari itu. Kalau misalnya mereka lebih dari itu, maka perlu ada strategi tambahan. Yang keempat, saya tidak menyalahkan masyarakat yang tidak tahu bahwa harus beli tiket online. Nah, karena itu saya meminta supaya ASDP memperbanyak sosialisasi, Kementerian Perhubungan juga memperbanyak sosialisasinya, termasuk jajaran terkait, ya, supaya para pengendara kita tahu bahwa mereka harusnya kapan beli tiketnya dan kapan melakukan penyeberangan. Nah, sebagai penutup, hal yang terakhir adalah saya berharap sekali jajaran pengelola mudik yang di Sumatera mampu untuk mengelola arus balik. Kalau arus balik besok itu ternyata sama dengan apa yang terjadi di Merak sekarang ini, jadi apa yang terjadi di Bakauheni setelah Lebaran besok sama seperti apa yang terjadi di sekarang ini, menurut saya berarti kita tidak belajar dari apa yang seharusnya dilakukan. Menurut saya perlu ada eksplorasi ide bagaimana cara mengatasinya. Konsep delay system itu diterapkan sejak jauh-jauh hari, dan mengatur betul ritme jumlah kendaraan supaya tidak menumpuk di mana-mana, tetapi di buffer zone yang sudah diterapkan. Nah, kalau ini mampu dilakukan oleh Polda Lampung,
maka berarti pendekatan dilakukan sudah benar dan sudah belajar dari tanda kutip ya kekeliruan atau kekurangan yang terjadi di Pelabuhan Merak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak untuk Pak Ilham Malik selaku pengamat kita hari ini Tribuners dan juga selaku staf khusus Dirjen Humas Kemenhub RI yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Terima kasih banyak, Bang. Sama-sama. Selamat mudik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelelahan pemudik asal Pekalongan pingsan saat tiba di Pelabuhan Bakau. Karena kelelahan, Asih Nawangwulan 26 tahun pemudik asal Pekalongan, Jawa Tengah pingsan saat tiba di Pelabuhan Bakauheni di Desa Bakau, Kecamatan Bakau, Lampung Selatan pada Minggu 7 April 2024 sekitar pukul 21.14 waktu Indonesia bagian Barat. Asih Nawangwulan ini pingsan setelah turun dari KMP Jagantara. Hal itu diduga karena kelelahan. Melihat ada pemudik yang pingsan, petugas Basarnas Bakau langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke pos pelayanan kesehatan. Kerabat korban yakni Andito 27 tahun menyebutkan korban memiliki riwayat sesak napas, ditambah juga akibat kelelahan sehingga korban jatuh pingsan. Setelah dievakuasi oleh tim Basarnas Bakau, korban kemudian dibawa ke pos pelayanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis. Ya. Pintu. Naik mobil kita nyater dari Purwakarta bis Iya. Langsung. Oh. Tujuannya kemana bang? Oh, masing-masing ada yang ke Metro, ada yang ke Pringsewu. Dari hari apa bang kesana? Dari kemarin sore kita berangkat. Kemarin sore? Jam 9 berangkat. Kena macet di Merak. Dermaga berapa tadi? Dermaga 4. Dermaga 4 Merak. Dermaga 4. Oh iya. Kalau di sini kita nggak lihat ya, dermaga berapa, kita nggak panik lihat kondisi. Siapa nama kita bang? Nama saya Rudi. Rudi ya. Saya kan temannya Pak Joko itu. Rudi dari mana bang? Kalau saya dari Tarahan. Nah kalau si korban sendiri siapa namanya? Nah, yang pingsan. Tahu. Belum tahu ya. Tujuan mau ke Metro Pak. Metro ya. Karangrejo. Metro Karangrejo. Naik kapal apa tadi? Naik kapal apa tadi? Jagantara. Berat. Dia ini habis dari atas mau nyandar, turun, mau naik bis, tiba-tiba dia pingsan. Karena saking lamanya di kapal, muter-muter ditutup terus belum dibuka-buka. Ya. Pintu.
Mudik Lebaran kedatangan penumpang di Terminal Raja Basa mencapai 2.079 orang. Penumpang di Terminal Raja Basa menjelang Lebaran 2024 ini meningkat dibandingkan Lebaran 2023 kemarin. Berdasarkan dari data yang dirilis oleh petugas Terminal Raja Basa Bandar Lampung, penumpang dalam kategori kedatangan pada H-4 Lebaran, tepatnya 6 April 2024 mencapai 2.079 orang. Sementara penumpang dalam kategori keberangkatan mencapai 1.608 orang. Dikatakannya data merupakan data keseluruhan baik penumpang antar kota antar provinsi maupun penumpang antar kota dalam provinsi. Dikatakan lagi penumpang peningkatan ini dalam kategori keberangkatan mencapai 30%, sementara untuk kedatangan pemudik meningkat hingga 56%. Sekarang sampai dengan H-3 kemarin yang katanya ditarik kapal hari ini itu untuk bis akapnya yang masuk ke terminal ada 8 bis, penumpang datang ada 264 penumpang, yang keberangkatan ada 7 bis, jumlah penumpangnya 178. Terjadi penurunan di jumlah kemarin dengan hari yang sama, di kedatangan barang angkut turun jadi 20%, di penumpang ada penurunan 33%. Terus ada peningkatan di kendaraan AKDP. AKDP di sekarang bis masuknya ada 112, penumpang datang ada 2.219 orang, di keberangkatan bisnya ada 125 berangkat, penumpang kemarin 1.572. Jadi untuk kedatangan AKDP kendaraan ada naik 6%, penumpangnya naik 31%. Untuk keberangkatan ada kenaikan 11%, untuk penumpangnya ada kenaikan 6%. Tapi di hari ini H-2 masih penumpang masih mengalir, katanya bisa kita berikan besok pagi jam 6. Kompetisi yang ini untuk hari ini itu sudah mencapai 900 penumpang ya Pak ya. Oke. Kalau perkiraan kita kemarin itu di tanggal 6 sampai 7. Tapi kelihatannya di tanggal 8 tetap mengalir. Tetap mengalir Pak ya. Oke. Masyarakat yang masuk maupun akan berangkat dari Terminal Raja Basa, anjuran kami jangan membawa barang terlalu banyak. Yang keduanya, apabila memerlukan informasi, bertanyalah kepada petugas kami di lapangan. Apabila merasa menyediakan pos layanan kesehatan, ada dari PMI, ada juga dari Dinas Perhubungan Kota Bandar. Ini apa nih? PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang menambah 7.488 kursi. Menghadapi mudik Lebaran 2024, PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang menambah 7.488 kursi penumpang. Hal itu diungkapkan oleh Manajer Humas KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang Azhar Zaki Asjari saat dikonfirmasi oleh Tribun Lampung. Zaki mengatakan PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang menetapkan tanggal masa operasi angkutan Lebaran 2024 sejak 31 Maret hingga 21 April 2024 atau selama 22 hari. Zaki menuturkan, selama angkutan Lebaran ini, PT KAI Drive 4 Tanjung Karang menyiapkan 4 lokomotif seri CC201. KAI Drive 4 Tanjung Karang juga menyiapkan sebanyak 305 tenaga pengamanan di sepanjang jalur dan wilayah kerja yang terdiri dari 49 orang Polsuska, 233 orang security, 13 orang Bayangkara Pembina atau Babin, 4 Polri, dan 6 TNI. Tahun 2023 realisasi penumpang itu sebanyak 4. Terkait dengan arus mudik dan juga balik angkutan Lebaran 2024, seperti apa sih Bang? Kami memperkirakan puncak arus mudik di DP4 Tanjung Karang itu berada di 2 tanggal, hari Jumat dan hari Sabtu. Memang yang menjadi tanggal favorit itu yang
selain dikarenakan hari Jumat itu sudah banyak sebagian besar orang libur, terutama mahasiswa, itu terjadi peningkatan yang lumayan tinggi lah. Sedangkan di hari Sabtu 6 April itu menjadi prediksi kami prediksikan arus mudik tertinggi di Pemkab Tanjung. Sedangkan untuk arus balik kami memproyeksikan itu memperkirakan di hari Minggu 14 April 2024 ini dikarenakan masa cuti Lebaran itu selesai di hari Senin tanggal 15 April ya. Sedangkan tanggal 16 April itu sudah sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tanjung Karang, di area di Kabupaten Tanjung Karang ini baik pegawai, mahasiswa dan sebagainya sudah memasuki masa kerja maupun sekolah. Kalau untuk peningkatan penumpang sendiri seperti apa, Bang? Sampai hari ini dari tanggal 31 Maret KAI Dispempa Tanjung Karang sudah mengangkut 20.500 penumpang. Untuk realisasi penumpang dibandingkan 2023 itu di tahun 2023 realisasi penumpang itu sebanyak 44.493. Adapun prediksi jumlah penumpang pada angkutan Lebaran 2024 yaitu 59.928 atau naik sekitar 135%. Peningkatan kapasitas penumpang pada angkutan Lebaran 2024 ini naik sebesar 115% setelah kami menambahkan kereta di KA Kuala Tabas dan KA Raja Basa. Lalu di Dispempa Tanjung Karang ini terdapat 3 keberangkatan dan 3 kedatangan. 1 keberangkatan KA Raja Basa dan 2 keberangkatan KA Kuala Tabas. Baik teman-teman Tribuners, hari ini kita pantauan di tol ya. Kebetulan saya berada di rest area kilometer 87A dan di sini ada layanan servis dari PT Mitsubishi, di mana ini menyediakan layanan khusus dan servis cek kendaraan bagi pemudik yang tengah melintas dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera. Nah, kita ingin tahu apa saja layanan dari Mitsubishi ini. Tentunya kita akan mewawancarai petugas yang sudah ada di sini. Baik Mas, izin siang. Selamat datang di Mitsubishi Adventure Point. Oke, kita sebelumnya boleh perkenalkan diri Mas. Oke, dengan saya Adit dari Mitsubishi. Oke, nah ini menjelang Lebaran 2023 ini Mas Adit, apa namanya, seperti apa layanan-layanan yang diberikan oleh Mitsubishi sendiri nih Mas? Di sini kita banyak promo sih, banyak promo dari paket servis, mulai dari servis oli, servis AC, ganti aki, dan banyak lagi. Boleh bisa ngecek juga dan servis berkala juga bisa di sini. Jadi kalau ada trouble-trouble di jalan, para pemudik bisa mampir di sini, atau hanya sekedar istirahat juga bisa mampir ke Mitsubishi Adventure Point. Oke, ini berlaku bagi khusus Mitsubishi atau berlaku bagi merek lain ini Mas? Semuanya kita bisa datang ke sini ya. Buat mobil lain juga nggak apa-apa, kalau mau istirahat atau ada pengecekan boleh di sini. Oke, nah ini di arus mudik kita buka dari tanggal berapa ini Mas kemarin? Kemarin kita mulai Mitsubishi Adventure Point ini dari tanggal 6 dan berakhir nanti tanggal 11. Nah, layanannya sendiri 24 jam atau seperti apa Mas? Layanan 24 jam, siaga 24 jam buat para pemudik ya, dikhususin. Oke, dan kemudian untuk bagi kendaraan-kendaraan khususnya Mitsubishi yang mengalami kendala, apakah kita juga standby untuk melakukan pengecekan di dalam tol atau seperti apa nih Mas? Betul, nanti bisa diarahkan ke sini, kita standby, atau bisa telepon call center Mitsubishi kalau yang buat yang ke arah Lampung atau Palembang, nanti pasti diarahkan ke sini. Oke, nah
secara pelayanannya bagi yang hanya ingin istirahat ini seperti apa ini Mas? Oke, kita bisa datang ke dalam mungkin ya. Bisa langsung registrasi. Nah, jadi ini merupakan layanan bagi yang sedang melakukan peristirahatan di Mitsubishi sendiri. Nah, ini tempat istirahat bagi pemudik yang ingin melakukan istirahat ya Mas ya. Oke. Jadi tinggal kalau buat yang mau istirahat aja bisa datang, isi registrasi, bisa istirahat di sini. Dan kita juga ada snack, kopi, minuman juga. Oke. Nah Mas, promo yang bisa kita tawarkan Mas, mungkin kita sambil duduk biar ini. Promo yang ditawarkan oleh Mitsubishi sendiri di hari mudik dan arus balik ini seperti apa Mas? Ya, promonya sih banyak ya, lumayan. Seperti ini, misalnya ganti oli dan filter oli buat expander. Harga normalnya itu 665.000. Oke. 655.000, jadi promonya jadi 500.000. Oke. Dan masih banyak lagi 360.000 buat servis AC jadi 250.000. Jadi lumayan banget promonya. Dan banyak lagi. Dan kita juga punya banyak merchandise. Seperti apa aja itu Mas? Merchandise, kita punya Kanebo, ada Itol, ada voucher sale 100.000, ada voucher e-commerce dari Mitsubishi 300.000, dan masih banyak lagi. Oke. Ya. Nah ini bagi yang belum mengetahui ini Mas, seperti apa bentuk sosialisasi kita untuk para pemudik itu sendiri Mas? Ya, bisa lihat di Instagram Mitsubishi Motor atau buka aplikasi MMID Mitsubishi My Mitsubishi Indonesia. Seperti itu. Oke, nah kemudian apakah ini kali pertama di Lebaran atau sudah berjalan sebelumnya ini Mas? Oh, kita setiap tahun sih ada ya Mas buat event Lebaran ini. Untuk di Lampung hanya titiknya di mana saja nih Mas? Di Lampung kebetulan hanya ini. Oke. Titiknya Trans Sumatera baru ini. Kemudian titik selanjutnya di lintas Sumatera ada di mana ini Mas? Di lintas Sumatera hanya ini sih, kita titik lainnya ada di Trans Jawa ya, ada 6 titik lainnya seperti Cikampek, Cipali, Situbondo, dan lain-lainnya. Ini berlaku hanya di dalam tol atau Mitsubishi menyediakan titik di luar tol juga ini Mas? Sementara ini hanya di rest area ya. Oke. Nah mungkin harapan ini Mas, apa harapan kita di Lebaran 2024 ini? Harapannya sih ya buat pemudik biar selamat sampai tujuan, ketemu keluarga, bisa kumpul-kumpul sama keluarga dan balik lagi ke tujuan dengan selamat juga. Pokoknya happy-happy di Lebaran ini. Oke, menjelang Lebaran apa secara penjualan ada promo khusus nggak Mas dari Mitsubishi? Ikat bisa tadi. Oh ya, oke. Kalau promo khusus nggak tahu saya. Oke siap. Kalau buat mobil. Baik, jadi oke. Baik teman-teman Tribuners, hari ini kita memantau di rest area 87A Lampung ya. Kita melihat pelayanan Mitsubishi sejauh ini sedang melakukan servis. Nah mengenai apa saja yang diservis kita akan mewawancarai Mas dan mekaniknya nanti, atau langsung ke mekaniknya. Langsung ke mekaniknya. Oke, selamat siang Mas. Selamat siang. Dengan Mas siapa? Nama saya Wafi kan. Oke, Mas, ini kita melakukan pengecekan bagi pemudik yang hendak melakukan perjalanan jauh. Apa saja sih Mas yang dicek ataupun pelayanan dari Mitsubishi sendiri? Oh, kalau yang pasti sih dari mesin ya. Jadi kita cek level oli. Oke. Jadi coba kalau tidak sampai garis, saya sampai ke garis. Nah. Oke. Kemudian cek baterai juga, jangan sampai baterai ini bawah waktu kita bawa kan. Oke, aki ya Mas ya. Kemudian mungkin kaki-kaki. Kemudian ban-ban sih. Oke. Kayak tekanan ban, kenyamanan kita juga. Kemudian kampas-kampas. Oke. Nah Mas, sejauh ini sudah berapa mobil yang melakukan servis di rest area 87A ini Mas? Kalau untuk hari ini sih sudah 3 unit dengan ini sih ya. Oke, rata-rata per hari mencapai berapa unit nih Mas? Kalau rata-rata per hari saya juga belum tahu sih Mas, karena saya baru hari ini. Baru ada sip-sipan ya? Oke. Sip-sipan. Mungkin sekitar ya dari data sih 5 sampai 7 mobilan. Ada ya, dan ini berlaku 24 jam ya Mas ya?
Mungkin saya mau tanyakan nih Mas, yang harus dijaga pemudik atau dikontrol pemudik sebelum melakukan perjalanan, apa yang paling penting nih Mas? Tadi cuma tetap dari level oli, jangan sampai oli ini kurang atau malah kosong ya. Iya. Kemudian dari kampas rem terutama, dari tekanan angin ban, tadi aki, kemudian air radiator juga jangan lupa. Jangan sampai kita udah sampai jalan nih, tahu-tahu overheat kan, malah berbahaya sekali. Oke. Dengan Mas siapa tadi Mas? Wapi. Mas Wapi. Oke, terima kasih Mas Wapi. Damkar keliling kota Metro pakai mobil damkar imbau warga waspada kebakaran. Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kota Metro Lampung menghimbau warga supaya waspada kebakaran. Sosialisasi yang dilakukan dengan keliling Kota Metro itu dilakukan Satuan Damkar Satpol PP Metro demi mencegah kebakaran menjelang Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Tribun Lampung, kegiatan himbauan waspada kebakaran itu dilakukan pihak Damkar Satpol PP Metro dengan berkeliling kota menggunakan armada kebakaran. Dan Damkar Satpol PP Metro Subaki mengatakan pihaknya melakukan woro-woro itu dengan melewati beberapa rute jalan di Metro. Ia menambahkan lokasi himbauan keliling itu ditargetkan di wilayah yang padat penduduk atau tempat-tempat keramaian. Subki menuturkan himbauan pencegahan kebakaran ini juga diharapkan dapat memberikan rasa waspada kebakaran kepada masyarakat sebelum dan sesudah Lebaran. Dan penyelamatan Satpol PP Kota Metro menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Metro untuk mewaspadai potensi terjadinya kebakaran, terlebih memasuki libur Lebaran. Untuk masyarakat yang meninggalkan rumah, diharapkan mengecek kembali instalasi listrik dan regulator tabung gas, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi nomor kontak pos pemadam kebakaran 0725 45 339. Kami ulangi 0725 45 339. Atau bisa juga hubungi call center 112. Bisa juga datang langsung ke pos kami yang beralamatkan di Jalan Alam Syaratul Prawira Negara 15 Kauman Metro Busan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Di Sub melarang kendaraan besar muatan barang melintas Metro selama Lebaran. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Metro memberikan larangan kepada kendaraan barang untuk melintas di Bumi Saywawai selama periode Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Larangan melintas di Metro Provinsi Lampung itu berlaku kepada seluruh kendaraan besar muatan barang selama periode Lebaran 2024. Kepala Disub Metro Helmi Zain mengatakan larangan ini telah berlaku sejak H-5 Lebaran. Ia menyebut terdapat beberapa kategori kendaraan yang dilarang melintas di Metro, seperti kendaraan barang yang mengangkut bahan bangunan seperti pasir dan juga batu. Akan tetapi, terdapat kendaraan barang muatan besar yang tetap diperbolehkan melintas. Helmi menuturkan larangan kendaraan melintas di dalam kota ini tak hanya berlaku di Metro saja. Rolot yang ingin memasuki Metro itu seperti apa sih Pak Kadis yang akan kita imbau kepada para pengemudi tersebut? Jadi selama periode angkutan Lebaran ini ya sudah ada pelarangan terhadap kendaraan barang untuk beroperasi. Jadi pelarangan dan pembatasan yaitu mulai hari ini tanggal 5 kendaraan barang sumbu 3 itu dilarang beroperasi. Kemudian kendaraan barang yang mengangkut seperti bahan bangunan, pasir, batu itu juga dilarang beroperasi. Kecuali kendaraan barang yang mengangkut 9 bahan pokok, kemudian BBM, gas itu masih diperbolehkan. Jadi larangan ini berlaku untuk semua status jalan, baik di jalan tol, jalan nasional maupun jalan provinsi di Provinsi Lampung. Jadi memang ada larangannya. Gitu.
Benar, setelah tadi pantauan arus mudik Lebaran 2024 bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Tribun X selengkapnya. Bersama dengan saya Kusnul Asyaifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.